Hari ini, dunia mengenal satu negara bernama Yaman, sebuah negara di ujung selatan Jazirah Arab. Sebuah negeri yang langsung menghadap ke Laut Merah, Teluk Aden, dan jalur pelayaran strategis Selat Bab el-Mandeb. Namun tidak banyak yang menyadari bahwa negara ini dulunya bukan satu. Di utara, sebuah republik yang lahir dari runtuhnya monarki. Di selatan, negara sosialis pertama dan satu-satunya di dunia Arab. Mereka berbicara bahasa yang sama, memiliki akar sejarah yang sama. Namun, Perang Dingin menempatkan keduanya di kubu yang berbeda. Dan ketika dunia mulai berubah pada akhir abad ke-20, muncul sebuah pertanyaan. Bisakah dua negara yang terpisah oleh sejarah, ideologi, dan konflik bergabung menjadi satu? Hari ini, Yaman dikenal sebagai salah satu negara paling kompleks di Timur Tengah. Sebuah negara yang terletak di ujung selatan Jazirah Arab, berbatasan dengan Arab Saudi di utara dan Oman di timur. Di sebelah barat, Yaman menghadap Laut Merah, sementara di selatan terbentang Teluk Aden dan Laut Arab. Posisi geografis ini membuat Yaman berada di salah satu jalur perdagangan paling strategis di dunia. Di pesisir barat daya negara ini, terdapat Selat Bab el-Mandeb, sebuah selat sempit yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden. Jalur ini menjadi pintu masuk menuju terusan Suez, sehingga menjadi salah satu urat nadi perdagangan global yang menghubungkan tiga benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Namun, Yaman bukan hanya tentang lokasi strategis. Tentang alam negara ini juga sangat beragam. Berbeda dari gambaran umum tentang Jazirah Arab yang identik dengan hamparan gurun datar. Yaman justru memiliki wilayah pegunungan yang luas dan subur. Di bagian barat, membentang pegunungan Yaman yang menjulang tinggi. Disinilah berdiri Jabal An-Nabi Syu'aib, puncak tertinggi di seluruh Jazirah Arab dengan ketinggian lebih dari 3.600 meter. Lereng-lereng pegunungan ini selama berabad-abad dimanfaatkan sebagai lahan pertanian teraseri yang menghasilkan kopi, gandum, buah-buahan, dan berbagai komoditas penting lainnya. Sementara di bagian timur Yaman didominasi dengan dataran tinggi kering dan gurun luas yang menjadi bagian dari Rub al-Khali atau Empty Quarter, salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Di selatan, garis pantai membentang ribuan kilometer menghadap Laut Arab dan Teluk Aden, menciptakan sejumlah pelabuhan penting yang sejak lama menghubungkan Yaman dengan Afrika Timur, India, dan Asia Tenggara. Secara administratif, ibu kota resmi Yaman adalah Sanaa, kota yang telah dihuni selama lebih dari 2000 tahun. Terkenal dengan bangunan-bangunan menara tradisional berornamen putih yang menjadikannya salah satu kota tua paling ikonik di dunia. Namun akibat konflik yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir, pusat pemerintahan yang diakui secara internasional banyak beroperasi dari kota pelabuhan Aden di bagian selatan. Meski memiliki sejarah panjang, lokasi strategis, dan kekayaan budaya yang luar biasa, Yaman saat ini masih menghadapi konflik berkepanjangan yang telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Namun, konflik ini bukan muncul secara tiba-tiba. Kita harus mundur jauh ke belakang, karena Yaman yang kita kenal hari ini sebenarnya lahir dari penyatuan dua negara yang pernah hidup dalam dunia yang berbeda. Satu tumbuh di bawah pengaruh Inggris dan kemudian menjadi negara sosialis, sementara yang lain berkembang dari kerajaan tua di pegunungan utara dan menjadi republik yang dekat dengan dunia Arab. Salah satu bagian yang membentuk Yaman modern adalah Yaman Selatan, sebuah negara yang dulu berdiri sendiri di pesisir selatan Jazirah Arab, menghadap Teluk Aden dan Laut Arab.
Wilayahnya mencakup kota-kota penting seperti Aden, Kala, dan kawasan luas Hadramaut. Berbeda dengan utara yang didominasi oleh pegunungan dan pusat-pusat kekuasaan tradisional, Yaman Selatan berkembang sebagai wilayah pesisir yang sangat bergantung pada perdagangan laut. Dan di jantung wilayah itu berdiri Aden, pelabuhan yang kelak menentukan arah sejarahnya. Pada tahun 1839, Britania Raya menduduki Aden untuk mengamankan jalur pelayaran menuju India atau sebaliknya. Ketika terusan Suez dibuka pada tahun 1869, nilai strategis Aden semakin meningkat. Pelabuhan ini berkembang menjadi salah satu titik transit terpenting antara Eropa dan Asia. Untuk mempertahankannya, Inggris membentuk jaringan wilayah perlindungan yang dikenal sebagai Protektorat Aden, yang terdiri dari berbagai kesultanan dan kerajaan lokal di sekitarnya. Masuki pertengahan abad ke-20, gelombang nasionalisme dan anti-kolonialisme mulai menyebar di seluruh Timur Tengah. Pengaruh tokoh seperti Gamal Abdel Nasser turut membangkitkan semangat kemerdekaan di Aden dan wilayah sekitarnya. Inggris mencoba mempertahankan posisinya dengan membentuk Federasi Arab Selatan pada tahun 1962. Namun, berbagai kelompok perlawanan, terutama National Liberation Front atau NLF, terus melancarkan perjuangan bersenjata dalam konflik yang dikenal sebagai Aden Emergency. Akhirnya, pada 30 November 1967, Inggris meninggalkan Aden, dan dari situ lahir sebuah negara baru bernama Republik Rakyat Yaman Selatan. Namun hanya dalam beberapa tahun, arah politik negara muda itu berubah drastis. Pemerintahan revolusioner mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1970, negara tersebut berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman. Di tengah Perang Dingin, Yaman Selatan menjadi satu-satunya negara Marxis-Leninis di dunia Arab. Hubungannya semakin erat dengan Uni Soviet, Kuba, dan negara-negara blok timur lainnya. Pelabuhan Aden menjadi salah satu titik penting pengaruh Soviet di kawasan Laut Arab. Namun, di balik perbatasannya, terdapat wilayah lain yang berkembang melalui sejarah yang sangat berbeda. Bukan koloni Inggris, bukan negara sosialis, melainkan sebuah negeri pegunungan yang selama berabad-abad dipimpin oleh para imam dan raja. Wilayah itu adalah Yaman Utara. Jika Yaman Selatan tumbuh di bawah pengaruh Inggris dan perdagangan laut, maka Yaman Utara berkembang melalui jalur sejarah yang jauh berbeda. Wilayah ini didominasi pegunungan tinggi yang membentang dari utara hingga barat negara. Di kawasan inilah berdiri kota-kota tua seperti Sana'a, Saada, dan Gamar yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan politik dan keagamaan di Yaman. Berbeda dengan Aden yang terbuka dengan pengaruh luar, wilayah utara cenderung lebih terisolasi oleh pegunungan dan memiliki struktur masyarakat yang kuat berbasis suku serta kepemimpinan agama. Pada abad ke-19, sebagian besar wilayah Yaman Utara berada di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Namun, kontrol Istanbul tidak pernah sepenuhnya mutlak. Medan pegunungan yang sulit dan kuatnya pengaruh para imam Zaidiyah membuat kekuasaan Ottoman seringkali hanya efektif di kota-kota besar dan jalur-jalur penting. Ketika Kesultanan Ottoman runtuh setelah Perang Dunia Pertama, itu sebuah kerajaan baru yang bernama Kerajaan Mutawakkiliyah Yaman pada tahun 1918. Sebuah monarki yang memadukan kekuasaan politik dan keagamaan di bawah kepemimpinan imam. Selama beberapa dekade berikutnya, kerajaan ini menjadi negara merdeka di bagian utara Yaman dengan pusat pemerintahan di Sana'a. Namun, seperti banyak negara lain di Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20, utara juga tidak luput dari pengaruh oleh gelombang nasionalisme Arab dan gerakan modernisasi.
Dan pada tahun 1962, sekelompok perwira militer menggulingkan monarki dan mendirikan Republik Arab Yaman, atau yang lebih dikenal sebagai Yaman Utara. Perubahan ini memicu perang saudara yang berlangsung selama hampir 8 tahun. Di satu sisi terdapat kaum Republikan yang mendapat dukungan dari Mesir di bawah kepemimpinan Gamal Abdel Nasser. Di sisi lain, terdapat kelompok loyalis kerajaan yang memperoleh bantuan dari Arab Saudi dan sejumlah negara monarki Arab lainnya. Konflik tersebut menjadikan Yaman Utara sebagai salah satu arena persaingan pengaruh terbesar di Timur Tengah pada era Perang Dingin. Ketika perang berakhir pada 1970, sistem republik berhasil bertahan. Dan sejak saat itu, Yaman Utara berkembang sebagai negara yang lebih dekat dengan negara-negara Arab konservatif, khususnya Arab Saudi, serta memiliki hubungan yang relatif baik dengan Barat. Memasuki dekade 1980-an, dua negara Yaman berdiri berdampingan. Di selatan, sebuah negara sosialis yang dekat dengan Moskow. Utara, sebuah republik yang lebih dekat dengan dunia Arab dan blok Barat. Keduanya berbicara bahasa yang sama, memiliki akar sejarah yang sama, namun hidup dalam sistem politik yang sangat berbeda. Memasuki dekade 1980-an, kedua Yaman sebenarnya masih hidup dalam dunia yang berbeda. Di utara, Republik Arab Yaman dengan ibu kotanya di Sanaa. Di selatan, terdapat Republik Demokratik Rakyat Yaman dengan pusat pemerintahan di Aden. Meski sama-sama mengusung identitas Yaman, hubungan keduanya tidak selalu harmonis. Bentrokan di perbatasan sempat terjadi pada tahun 1972 dan 1979. Namun di tengah ketegangan itu, pembicaraan mengenai penyatuan tetap sesekali muncul. Karena pada akhirnya, kedua negara ini hanya berbagi bahasa, budaya, sejarah, dan identitas yang sama. Perubahan besar mulai datang pada pertengahan hingga akhir 1980-an. Di tingkat global, Perang Dingin mulai melemah. Mikhail Gorbachev meluncurkan reformasi di Uni Soviet. Ekonomi Blok Timur mulai mengalami tekanan. Dukungan Moskow kepada sekutu-sekutunya di berbagai belahan dunia perlahan berkurang. Dampaknya sangat terasa di Yaman Selatan. Selama bertahun-tahun, ekonomi dan militernya banyak bergantung pada bantuan dari Uni Soviet. Ketika Soviet mulai mengalami krisis, pemerintahan di Aden menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bergantung pada sumber dukungan yang sama seperti sebelumnya. Situasi semakin rumit setelah pecah konflik internal di tubuh Partai Sosialis Yaman. Pada tahun 1986, jadi perang saudara singkat namun berdarah di Aden yang menewaskan ribuan orang dan mengguncang stabilitas politik Yaman Selatan. Peristiwa ini melemahkan negara tersebut secara politik maupun ekonomi. Sementara itu di utara, Presiden Ali Abdullah Saleh melihat peluang baru. Selain faktor politik, terdapat alasan ekonomi yang semakin mendorong kedua pihak untuk mendekat. Di wilayah perbatasan utara dan selatan, ditemukan potensi cadangan minyak dan gas yang menjanjikan. Kerjasama ini dianggap jauh lebih menguntungkan dibanding mempertahankan permusuhan. Pembicaraan intensif mulai dilakukan sepanjang akhir dekade 1980-an. Delegasi dari Sanaa dan Aden beberapa kali bertemu untuk membahas rancangan negara baru. Tokoh utama dari proses ini adalah Ali Abdullah Saleh dari Yaman Utara dan Sekretaris Jenderal Yaman Selatan, Ali Salim Al-Beid. Setelah berbagai negosiasi, kesepakatan akhirnya tercapai. Pada 22 Mei 1990, sebuah peristiwa bersejarah terjadi di Sanaa. Dua bendera diturunkan dan satu bendera baru dikibarkan. Hari itu, Republik Arab Yaman dan Republik Demokratik Rakyat Yaman resmi melebur menjadi satu negara, yaitu Republik Yaman. Sanaa ditetapkan sebagai ibu kota negara baru. Ali Abdullah Saleh menjadi presiden pertama Yaman yang bersatu, sementara Ali Salim Al-Beid menjadi wakil
presiden. Pemerintahan gabungan dibentuk, konstitusi baru diberlakukan, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, hampir seluruh wilayah Yaman ada di bawah satu pemerintahan nasional. Pada 22 Mei 1990, Yaman resmi bersatu menjadi satu negara. Namun setelah upacara, deklarasi, pengibaran bendera baru berakhir. Tantangan sebenarnya baru dimulai, karena selama puluhan tahun, Yaman Utara dan Yaman Selatan telah berkembang dengan sistem politik, militer, dan ekonomi yang berbeda. Menyatukan dua negara ternyata jauh lebih mudah daripada menyatukan dua pengalaman sejarah yang berbeda. Pada tahun-tahun awal unifikasi, berbagai masalah mulai muncul. Militer bekas kedua negara belum sepenuhnya terintegrasi. Elite politik di Sana'a dan Aden saling mencurigai. Sementara, banyak tokoh dari bekas Yaman Selatan merasa pengaruh mereka semakin berkurang dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Ali Abdullah Saleh. Di sisi lain, negara baru ini juga terus menghadapi tekanan ekonomi yang berat, terutama setelah Perang Teluk. Ketegangan terus meningkat hingga pada tahun 1993, Wakil Presiden Ali Salim Al-Beid meninggalkan ibu kota Sana'a dan kembali ke Aden. Upaya negosiasi dilakukan, tetapi hubungan antar kedua kubu semakin memburuk. Puncaknya terjadi pada tahun 1994. Bentrokan bersenjata pecah antara kekuatan yang berasal dari bekas Yaman Utara dan Yaman Selatan. Konflik ini berubah menjadi perang saudara. Pada Mei 1994, para pemimpin selatan bahkan mendeklarasikan negara baru yang bernama Republik Demokratik Yaman dan berusaha memisahkan diri dari Yaman yang baru saja dibentuk. Namun upaya tersebut tidak bertahan lama. Pemerintah berhasil menguasai berbagai wilayah strategis dan pada Juli 1994 merebut kembali kota Aden. Perang berakhir dan Yaman tetap bersatu di bawah pemerintahan pusat di Sana'a. Secara politik, unifikasi berhasil dipertahankan. Tapi berbagai persoalan yang muncul sejak awal penyatuan tidak pernah benar-benar hilang. Banyak wilayah selatan masih berkembang perasaan bahwa mereka kehilangan pengaruh setelah unifikasi. Ketidakpuasan terhadap distribusi kekuasaan, pembangunan, dan representasi politik terus muncul dalam tahun-tahun berikutnya. Akibatnya, meski Yaman tetap menjadi satu negara sejak 1990, bayang-bayang perbedaan antara utara dan selatan tidak pernah sepenuhnya hilang.